لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Sahabat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah umroh merupakan ibadah yang kompleks. Di dalamnya terdapat rangkaian ibadah yang harus kita laksanakan sesuai dengan tata urutannya sesuai yang telah dijelaskan oleh syariat. Mulai dari miqat hingga tahallul. Sebagaimana episode pertama yang telah pemirsa di rumah saksikan, kita telah menjelaskan bagaimana sih ringkasan ibadah umrah itu secara singkat yang disampaikan oleh Buya Muhammad Al-Fisham LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari rangkaian ibadah umrah yang merupakan ibadah pertama yang kita laksanakan dalam rangkaian ibadah umrah. Apa itu? Yakni miqat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai bersama guru kita, yakni Al-Ustaz Abdurrahman Ad-Difi LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Habib sehat ya? Alhamdulillah sehat. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum Ustaz. Ustaz, berbicara tentang ibadah umrah ya Ustaz ya. Memang kita ketahui bahwa dalam ibadah umrah itu kita harus melaksanakan ibadah itu secara berurutan ya Ustaz ya. Benar. Nah, dan salah satu ibadah awal-awal yang kita laksanakan yakni miqat nih Ustaz. Benar. Nah, mungkin pemirsa dimanapun berada masih belum tahu ya Ustaz ya, atau sebagian belum mengetahui apa itu miqat dan penjelasannya Ustaz. Baik. Nah, untuk yang pertama nih Ustaz, Anda ingin menanyakan kepada Ustaz, miqat itu sebenarnya artinya apa Ustaz? Nah Ustaz, pengertian dari miqat Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Slow TV dimanapun berada, dan untuk khusus kepada host kita Habibur Rahman Hafizahullah, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi tentang apa itu miqat. Secara bahasa, miqat itu artinya adalah waktu. Sedangkan secara istilah, miqat itu artinya adalah waktu dan tempat di mana seseorang memulai untuk ihram haji atau umrah. Dan miqat ini sangat penting karena ia merupakan bagian dari rangkaian ibadah haji yang harus dilalui oleh seseorang, dan juga rangkaian ibadah umrah yang harus dilalui oleh seseorang. Kita tahu bahwasanya rukun umrah itu, kalau kita bicara rukun umrah, itu ada 3, ada ihram, ada tawaf, dan sa'i. Nah, seseorang wajib berihram di miqatnya. Tergantung dari mana dia datang. Maka seseorang tidak boleh ihram bukan dari miqatnya. Nah, Ustaz. Ini yang harus kita ketahui. Nah, Masya Allah. Terkait dengan miqat ini, Ustaz, di mana saja sih Ustaz tempat-tempat miqat untuk jemaah haji ataupun umrah itu, Ustaz? Ya, baik. Berdasarkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-madinati Dzul Hulaifah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi penduduk Madinah Dzul Hulaifah untuk tempat bermiqat. Sekarang disebut dengan Bi'ru Ali, atau orang sering menyebut Bi'ru Ali karena mungkin berat menyebut dengan Hamzah. Kemudian Nabi juga mengatakan wali ahli Syam al-Juhfah, penduduk Syam di al-Juhfah. Kemudian wali ahli al-Yaman, kata Nabi Muhammad SAW, adapun untuk penduduk Yaman yaitu di Yalamlam. Kemudian wali ahli Najdi, adapun penduduk Najd di Qarnul Manazil, sekarang disebut dengan As-Sailul Kabir. Ini hadis ya
Ini hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi mengatakan, hunna lahunna, setiap mikot itu bagi penduduknya. Nah. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna, dan bagi orang yang datang dari selain penduduk itu yang melewati jalur tersebut. Jadi siapa saja yang melalui jalur mikot tersebut, maka dia ikut kepada penduduk setempat. Misalnya seperti kita di Indonesia, kita ini melalui jalur Yaman, berarti mikot kita kalau kita langsung ke Makkah, maka mikot kita ada di Yalamlam. Kemudian dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi kita alaihi salatu wasallam menetapkan bahwa penduduk Irak tempatnya di Zatu Irqin, sebuah tempat namanya Zatu Irq. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Abdurrahman bin Abu Bakar, merupakan saudara kandung dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi kita alaihi salatu wasallam, ukhruj bi ukhtik minal haram ila Tan'im, bawalah saudarimu ini, yaitu Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Haram Makkah, dibawa untuk pergi ihram di daerah Tan'im. Ini kekhususan untuk penduduk kota Makkah yang mau umrah, bukan mau haji. Nah, untuk umrah saja berarti. Sedangkan haji dari tempat atau dari rumah mereka masing-masing bagi penduduk kota Makkah. Masya Allah. Berarti di syariat kita itu telah ditentukan ya Ustaz ya? Iya. Untuk orang mana saja dan tempatnya itu berbeda-beda ya Ustaz? Berbeda-beda. Kalau boleh kita katakan ada 6 mikot. 6 ya Ustaz? Ya. Yang pertama Dzulhulaifah, ini mikot paling jauh. Kemudian Al-Juhfah, kemudian Qarnul Manazil, kemudian Yalamlam, kemudian Zatu Irqin, dan yang keenam adalah At-Tan'im. Nah Ustaz, sebagaimana Ustaz sebutkan tadi nih Ustaz, ketika di tempat mikot tersebut seperti Ahlul Madinah, di Bir Ali Ustaz. Betul. Nah, bagaimana dengan penduduk Indonesia nih Ustaz? Nah, kadang kan kita ada 2 jalur ya Ustaz ya? Iya benar. Kalau tidak salah ya, dari Madinah dan juga langsung ke Jeddah gitu Ustaz. Untuk mikotnya sendiri bagaimana nih Ustaz? Baik, untuk penduduk Indonesia itu tergantung mereka kemana dulu. Kalau mereka ke Makkah langsung, berarti mikot mereka itu mengikuti penduduk Yaman, yaitu di Yalamlam. Tapi kalau mereka mampir di kota Madinah, biasanya mereka 4 hari dan mereka sudah dikatakan penduduk Madinah sementara, sehingga mereka mikotnya di Bir Ali atau di Dzulhulaifah. Nah, Ustaz. Sekarang kita sudah mengetahui ya, pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat mikot yang mana tentunya ada 6 ya Ustaz. Ada 6 tempat mikot yang telah ditentukan. Terkait dengan ibadah di tempat mikotnya sekarang Ustaz. Masya Allah. Nah, apa saja sih Ustaz ibadah yang kita lakukan atau yang harus kita lakukan ketika kita berada di tempat mikot itu sendiri Ustaz? Baik. Ini yang paling penting ini. Ini diantara pertanyaan yang paling penting harus diketahui oleh kita. Ibadah di mikot adalah yang pertama kali kita mulai dari ibadah sunnah. Sebelum kita berihram, disunahkan kita mandi wajib. Tentu sebelum mandi wajib, kita juga disunahkan memotong kuku kita, kemudian rambut kita, kumis kita, membersihkan badan kita. Setelah itu kita mandi. Kemudian juga disunahkan kita untuk memakai parfum. Setelah itu kita di tempat mikot disunahkan kita memakai pakaian ihram. Bagi laki-laki hanya memakai 2 lembar kain, yaitu bagian selendangnya tidak, dan bagian sarungnya itu izar. Hanya 2 lembar, tidak boleh pakai lembaran yang berikutnya, atau misalnya pakaian dalam misalnya, ataupun peci tidak boleh. Adapun wanita bebas memakai apapun, yang penting tidak memakai pakaian yang mencolok, dan tidak memakai cadar yang diikat ke kepala, juga tidak memakai sarung tangan. Kemudian setelah melakukan itu dia berwudu, kalau memang wudunya batal, setelah dia mandi wajib. Setelah itu sebagian besar ulama mengatakan disunahkan sholat, apalagi kalau itu bertepatan dengan sholat fardu atau sholat sunnah wudu. Kemudian juga setelah itu dia berdoa kepada Allah atau berzikir, kemudian baru dia berihram. Berniat ya, berniat, dan niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati, ya, di dalam hati. Setelah dia niat,
dia bertalbiyah mengatakan labbaik Allahumma umratan, dan itu boleh dia lafazkan. Itu kira-kira ibadah yang kita lakukan di tempat miqat. Dan pastikan sebelum berniat tidak ada pakaian yang melekat bagi laki-laki kecuali hanya 2 lembar tadi. Juga bagi wanita tidak ada yang melekat kecuali pakaian biasanya. Tidak boleh dia pakai sarung tangan, tidak boleh juga dia memakai cadar yang diikat ke kepala, ya. Nah, Ustaz, Masya Allah, itu ibadah sunnah yang sangat banyak bisa kita laksanakan. Benar, ya. Sebelum kita melaksanakan ihram tentunya, Ustaz, ya. Dan di situ juga ihramnya. Nah, di situ juga. Ya. Nah, untuk larangan-larangan sendiri, Ustaz, larangan di tempat miqat itu ada nggak, Ustaz? Larangannya kalau kita belum berihram, tentu tidak ada larangan yang sama seperti larangan setelah kita berihram. Nah. Kalau kita sudah berihram, kemudian kita meninggalkan miqat atau masih di miqat, tentu berlaku larangan seperti biasa. Tidak boleh gunting kuku, tidak boleh gunting rambut, dan tidak boleh memakai peci, serta larangan lain. Tapi larangan yang sifatnya khusus ketika seseorang berada di miqat itu tidak ada. Nah, Ustaz. Berarti seperti ibadah yang saya sampaikan tadi, Ustaz, untuk sholat di tempat miqat itu seandainya memang bertepatan dengan ada sholat fardu, benar, gitu, Ustaz. Benar. Namun seandainya kita mengkhususkan ibadah nih, Ustaz, harus sholat setelah sampai di tempat miqat, itu bagaimana, Ustaz? Hal itu sendiri. Kebanyakan jumhur ulama atau kebanyakan ulama, ya, jumhur, mereka memang mengatakan kalau bisa sholat itu bagus, walaupun tidak ada namanya sholat khusus. Nah, yang ada misalnya kita sholat sunnah wudu, karena kita berwudu atau mandi wajib yang di miqat, kemudian kita sholat sunnah, bukan sholat sunnah ihram, tidak ada. Nah, tidak ada. Ya, dalil mereka adalah mereka ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, salli fi hadzal wadil mubarak, salatlah kalian di lembah yang diberkahi ini. Jadi dari hadis ini mayoritas ulama mengatakan disunahkan apabila kita selesai dari mandi wajib di miqat, maka kita salat sunnah, kemudian baru setelah itu kita berihram. Adapun pendapat yang lebih kuat, kita katakan seperti yang disampaikan oleh banyak para ulama kita, tidak ada salat khusus yang diniatkan untuk ihram. Namun apabila bertepatan dengan salat wajib, tentu kita salat wajib qasar, ya, 2 rakaat zuhur misalnya atau asar, atau kalau kita ingin berwudu lagi kemudian kita salat sunnah wudu di miqat, maka ini tidak masalah. Nah, Masya Allah, sangat kompleks ya, Ustaz. Iya, benar. Dalam agama kita mengatur tentang ibadah miqat ini, dan tentunya setelah kita di miqat ini kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju ke Makkah Mukarramah. Iya, benar. Nah, Ustaz, fadhal diminum dulu, Ustaz. Baik, insyaallah. Habib. Bismillah. Ya, Ustaz, tentu dari pertanyaan-pertanyaan tadi ini, Ustaz, mudah-mudahan bisa untuk memberikan ilmu kepada pemirsa di mana berada, tentunya, Ustaz, ya. Amin. Terlebih yang akan berangkat umroh, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tentunya pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, episode kedua kita kali ini, alhamdulillah, telah kita dengarkan pemaparan dari Ustadz kita terkait dengan miqat. Tentunya kita melaksanakan ibadah miqat ini hanya sesuai dengan tuntunan agama kita, ya, Ustaz. Tidak ditambah, tidak dikurangi, ya, Ustaz. Masya Allah. Dan sangat simpel kalau kita lihat, ya, Ustaz, ya. Tapi bersama Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bincang santai kita pada kesempatan kali ini dengan Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Ad-Divi LC Hafizahullah taala, yang telah membahas tentang ibadah pertama yang akan kita laksanakan menjelang kita haji dan umrah. Dan tentunya mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bisa melanjutkan program kita kali ini, yakni program isu ilmu seputar umroh dengan tema-tema lainnya hingga tahallul nanti, Ustaz, insyaallah. Amin, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita ucapkan juga kepada Ustaz selamat melaksanakan ibadah umroh, ya, Ustaz, ya, untuk keberangkatan di bulan September, Ustaz. Insyaallah. Ya. Amin, amin. Semoga lancar, ya, Ustaz. Amin, amin. Semoga Habib pun menyusun. Amin ya rabbal alamin. Tapi wassalamualaikum warahmatullahi subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallahu. Jazakumullah khairan. Afwan, Ustaz.
لبيك اللهم لبيك